Kalau bahasa fikihnya atasyhaduna anna hadzal mayyit min ahlil khair, itu namanya memberikan persaksian kepada mayit. Jadi kalau bahasa di Indonesiain, wahai para jamaah, para hadirin, apakah kalian bersaksi bahwa mayit ini adalah orang baik? Kata jemaah, baik semua gitu. Khair. Ini ada yang baru tahu artinya sekarang kan? Dulu kagak tahu itu. Dulu khair aja gitu. Habis dia mau nyebut apa bingung. Orang-orang pada ngomong khair aja dia ikutin khair. Itu namanya persaksian baik. Atasyhadun, apakah kalian bersaksi bahwa mayit ini adalah ahlul khair, orang baik? Khair, baik gitu. Boleh enggak Ustaz itu dalam pandangan fikih? Justru dalam pandangan ulama fikih, persaksian baik itu hukumnya dianjurkan. Bukan cuma boleh, tapi malah dianjurin. Dianjurin itu berarti ada dapat pahala. Sunnah jatuhnya. Kenapa bisa dikatakan sunnah dianjurkan? Satu waktu dulu Nabi Muhammad SAW itu sempat dilewatin sama rombongan orang bawa jenazah. Jadi orang gotong jenazah nih, itu ngelewatin Nabi Muhammad. Jadi mau dimakamin ceritanya, mau dimakamin, itu rombongan ngelewatin depan Nabi Muhammad SAW. Tapi kata Sayyidina Anas bin Malik, yang cerita Sayyidina Anas. Sayyidina Anas kan dulu nempel banget sama Nabi. Karena Sayyidina Anas emang sejak Nabi Muhammad di Madinah, Sayyidina Anas tuh umurnya kira-kira 12 sampai 10 tahun. Langsung tuh bantuin Nabi Muhammad. Bahasa kita sekarang asisten. Itu ART lah begitu. Jadi Sayyidina Anas cerita, dulu Nabi Muhammad sempat itu dilewatin sama rombongan orang bawa jenazah, asna alaihi khairu. Orang-orang yang gopong itu, orang-orang yang ngiringin di belakangnya itu asna alaihi khairu. Itu ngomongin jenazah tentang kebaikannya. Jadi jenazah itu dipuji, diomongin baik sama orang-orang yang gotong sama orang yang belakang itu. Jadi kalau bahasa kita nih, jenazah lagi lewat, orang nanya, itu siapa jenazah yang meninggal? Oh kata si yang itu kan Fulan bin Fulan, anaknya Fulan bin Fulan, orang baik, rajin sedekah. Yang kalau Jumatan jam 11 udah ada di masjid, yang kalau maghrib jam 6 sore, dia jam 7 pagi udah di masjid. Oh berbuat banyak itu dia. Pokoknya orang ngomongnya baik. Ini Fulan bin Fulan ini tukang sedekah macam-macam. Asna alaihi khair. Orang-orang ngomongin jenazah ini, jenazahnya orang baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan wajabat. 3 kali Nabi Muhammad ngomong wajabat. Wajabat itu kalau bahasa kitanya pasti nih, pasti 3 kali. Kemudian lewat itu jenazah di hari yang lain, Nabi Muhammad dilewatin lagi, murra alaihi bi janazatin. Nabi Muhammad dilewati oleh rombongan orang bawa jenazah, fa usniya alaihi syarra. Cuman bedanya jenazah yang hari ini nih orang-orang ngomongnya jelek. Jadi ketika dia lewat, orang nanya, itu siapa itu jenazah yang meninggal? Fulan bin Fulan, tukang mabuk, yang kalau azan maghrib masih nongkrong main gaplek kan gitu. Yang kalau keluar rumah cuma pakai kolor doang, pusar mana-mana. Jumatan dia libur tapi mancing jalan kemarin tuh waktu corona ada Jumatan libur mancing jalan. Pokoknya orang ngomongnya jelek. Orang tuh kagak ada yang bagus Fulan bin Fulan. Malah ada rasa senang ketika orang dia tuh meninggal. Pokoknya nih orang diomonginnya keburukan sama orang-orang yang mengiringinya. Nabi Muhammad ngomongnya sama. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan wajabat. Pasti. Gitu. Nah kemudian setelah terjadi peristiwa itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kemudian nanya sama Nabi, nanya tentang apa yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Bi abi ummi laka ya Rasulullah. Kalau bahasa kita tuh ini bagaimana sih Nabi? Itu bahasa ungkapan Arabnya bi abi laka bi abi wa ummi laka ya Rasulullah. Ini Rasul bagaimana sih urusannya? Kemarin ada jenazah lewat ngomongnya wajabat. Sekarang jenazah lewat diomonginya jelek, ngomongnya juga sama wajabat. Itu maksudnya apa ya Rasul? Lalu Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man asnaitum alaihi khairan. Kata Nabi Muhammad, kalau ada jenazah yang jenazahnya dipersaksikan baik oleh kalian semua, orang-orang ngomonginnya oh dia orang baik, wajabat lahul jannah, maka pasti orang ini dapat surga. Berkat persaksian baik itu wajabat pasti dapat surga. Lalu kata Nabi Muhammad, wa man uthniya alaihi syarran, tapi kalau ada jenazah yang dipersaksikan buruk, wajabat la alaihin nar, maka wajib pantas pasti jenazah itu dapat neraka. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, antum syuhadaullahi fil ardi, kalian semua ini wahai orang-orang muslim, antum syuhadaullahi fil ardi, kamu adalah saksi-saksinya Allah di atas muka bumi ini. Antum syuhadaullahi fil ardi, kamu adalah saksinya Allah di muka bumi. Antum syuhadaullahi fil ardi, kamu saksi Allah. Nabi Muhammad ngomong 3 kali, kamu adalah saksinya Allah di muka bumi. Jadi apa yang kita omongin itu ya jadi persaksian. Maka itu karena sebab hadis ini, kata ulama, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian ada ulama namanya Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Imam Nawawi orang Suriah. Kalau Nawawi Banten itu biasanya ulama nyebutnya Syekh Nawawi. Jadi bedain Nawawi luar negeri sama Nawawi dalam. Kalau yang luar negeri nyebutnya Imam Nawawi, kalau yang sini nyebutnya Syekh Nawawi gitu. Karena kalau yang sini Nawawinya namanya beneran Nawawi itu, namanya kan Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, makanya sebutnya Syekh Nawawi. Kalau yang di Dimashq itu yang namanya Suriah itu Nawawi itu nama kampung Nawa. Jadi disebut Imam Nawawi, imamnya orang kampung Nawa gitu. Namanya bukan Nawawi, namanya Yahya bin Syaraf Zakaria An-Nawawi. Itu apa namanya? Imam Nawawi. Dia punya kitab nih, Imam Nawawi punya kitab namanya kitabnya Ad-Diban fi Syarhi Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, Syarah Sahih Muslim. Jadi itu kitab Sahih Muslim itu disyarah, dijelasin sama Imam Nawawi. Di dalam penjelasannya kata Imam Nawawi bahwa ulama melihat hadis ini ada 2 pandangan. Pertama, bahwa persaksian yang dijadikan pertimbangan Allah untuk memberikan siksaan atau memberikan pahala bagi si mayit hanyalah persaksian daripada orang-orang soleh saja, kata Imam Nawawi. Itu pandangan pertama. Karena persaksian orang soleh pastilah persaksiannya jujur, nggak mungkin bohong, begitu. Nggak mungkin bohong. Maka kalau ada orang ya dikira kita kagak soleh begitu. Orang kalau rada-rada kurang soleh kemudian dia bilang khair, walaupun khairnya kenceng kagak dihitung tuh. Ini kalau pakai pandangan yang pertama. Jadi kata Imam Nawawi, pandangan pertama persaksian yang jadi hitungan bahwa nanti si mayit akan disiksa atau dapat pahala, ini persaksian orang-orang soleh aja. Jadi orang soleh di dalam jemaah itu bersaksi baik, itulah yang jadi hitungan. Orang yang kagak solehnya kagak jadi hitungan, walaupun khairnya kencengan orang yang kagak soleh. Ini pandangan pertama.
Tapi kata Imam Nawawi ada pandangan kedua. Dan pandangan yang kedua ini adalah pandangan yang lebih kuat, kata Imam Nawawi begitu. Ini pandangan bahasanya beliau wa huwal mukhtar. Inilah pandangan yang saya pilih untuk saya jadikan fatwa, bahwa memang memberikan persaksian baik kepada mayit itu hukumnya sunnah, walaupun yang nyebut bukan orang soleh, orang biasa-biasa aja. Terus kalau nanti orang yang kagak soleh atau yang biasa-biasa aja ngomongnya kagak cocok sama kenyataan, Ustaz. Ini jenazah kan tukang mabuk juga begitu. Sering kagak sholat, main judinya sering, sama mertua galak, sama mantu juga musuhan kan begitu. Pokoknya jelek. Tapi gara-gara yang nyolatin temennya bilang khair-khair aja nih. Temennya bilang orang baik begitu. Kata Imam Nawawi, kalau yang mempersaksikan adalah orang soleh dan persaksiannya benar sesuai dengan faktanya, ya maka si mayit pantas dapat surga. Tapi kalau yang memberikan persaksian ini bukan orang soleh, artinya persaksiannya tidak sesuai dengan faktanya. Dia ngomong orang baik padahal nih mayit dulu begini, dulu begini, dulu begitu. Maka persaksian orang tersebut yang tidak sesuai dengan fakta bahwa orang ini memang buruk keadaannya dulu di dunia, maka persaksian orang-orang bahwa dia orang baik ini jadi penangguhan azab. Jadi mestinya kudu disiksa, ini ditangguhkan nih. Karena ada apa? Karena diberi persaksian baik sama orang-orang yang ada sekitarnya. Sampai kapan itu ditangguhkan? Sampai nanti Allah mengampuni atau Allah tidak mengampuni. Tapi yang pasti persaksian itu diminta. Persaksian baik itu diminta oleh syariat. Dan dalam hadis lain, ini kenapa Imam Nawawi menyebut pendapat ini yang bukan yang paling benar, tapi pendapat yang dipilih, pendapat pilihan bahwa benar siapapun yang bersaksi atas mayit bersaksi kebaikan, maka dia pantas dapat surga. Kalau emang si mayit kagak begitu, nyatanya kagak begitu, maka persaksian baik itu jadi penangguhan siksa. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Muhammad SAW dulu juga pernah ngomong, kata Nabi Muhammad, aksiru dzikra mahasini mautakum. Kalau lagi ngobrolin jenazah, kalau lagi ngomongin jenazah, ngomong yang baik-baik aja, kan gitu Nabi Muhammad bilang. Bahasa kitanya gitu. Aksiru dzikra mahasini mautakum. Perbanyaklah nyebut kebaikan-kebaikannya mayit. Dulu dia pernah mabuk, jangan disebut, kagak boleh. Kagak ada untungnya buat kita, kagak ada pengaruhnya buat mayit. Yang ada malah jadi dosa buat kita. Jadi yang ada tuh perbanyaklah ngomongin kebaikannya si mayit. Wa kufu an masawihi, tahan mulut untuk ngomongin keburukannya. Jadi benar itu. Kata Nabi Muhammad, ngomongin kebaikan berarti memang yang namanya memberikan persaksian baik itu jadi kewajiban, bukan antara kita sama jenazah, bukan, tapi antara kita sama Allah. Jadi kewajiban ngomong baik itu bukan kita sama jenazah, bukan. Urusannya kita sama Allah, karena Nabi Muhammad yang nyuruh. Nabi Muhammad nyuruh perbanyaklah nyebut kebaikan-kebaikan mayit. Kalau mayit ada keburukan, jangan disebut. Wa kufu an masawihim, tahan keburukan mayit, jangan diomong. Biar dia dulu pernah apa begitu. Dulu waktu mudanya pernah jadi bencong misalnya jadi bencong, jangan diomongin. Dulu waktu jadi pejabat pernah korupsi, jangan diomongin gitu. Pokoknya tahan. Ini nutup keburukan ini bukan kita sama mayit urusan, tapi kita sama Allah. Allah yang perintahin melalui Nabi Muhammad SAW. Maka itu memberikan persaksian baik itu jadi anjuran. Sebab hadis ini. Jadi saya sih bukan